Langkah pemerintah mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjadi komponen cadangan Komkat dianggap tak relevan. Rencana ini dinilai mubazir dan bakal membebani tentara profesional. Program tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Pan-RB Cahyokumolo tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara. Ini diperuntukkan bagi pegawai ASN agar ikut serta dalam pelatihan komponen cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara. Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Lespersi, Rizal Darmaputra mengatakan pemerintah tak bisa sembarangan merekrut anggota komponen cadangan. Rizal menjelaskan rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi dasar hukum Komkat dibahas pada era Menteri Pertahanan Riamizard Triakudu. RUU itu digodok dengan semangat menutupi kebutuhan militer dengan melapis kekuatan dari anggota komponen utama, yakni prajurit TNI reguler. Karena itu, pemerintah hanya akan merekrut masyarakat dengan profesi atau keahlian khusus, seperti dokter, tenaga medis, pilot, insinyur, dan lainnya. Mereka direkrut, dilatih, dan dimobilisasi melalui pendidikan militer, serta terikat dalam masa dinas waktu tertentu. Jadi enggak sembarangan siapa saja anggota masyarakat nih yang direkrut. Enggak bisa sembarang orang. Semangat rekrutmen Komkat, kata Rizal, tidak dilakukan secara masif atau tanpa pilih-pilih seperti sekarang. Menurutnya, pelaksanaan rekrutmen Komkat itu berbeda dengan semangat pembentukan RUU itu pada masa Riamizard. Rekrutmen anggota Komkat ala Prabowo dinilai mubazir dan tidak relevan. Menurutnya, kekuatan tentara reguler sudah cukup banyak dan terlatih. Jadi Komkat yang sekarang ini menurut saya lebih banyak mubazirnya, apalagi buka sampai merekrut ASN secara umum. Menurut saya enggak relevan. Anggaran mubazir. Rizal mengatakan alokasi anggaran dengan jumlah mencapai angka 1,37 triliun rupiah dalam setahun untuk program Komkat mubazir. Menurutnya, pilar utama peperangan saat ini adalah teknologi dan profesionalisme tentara yang tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Karenanya, ia menyayangkan anggaran itu digunakan untuk merekrut Komkat secara masif, alih-alih mengembangkan teknologi militer. Jadi dananya itu kemudian dipending untuk merekrut tentara lapis kedua ini, ya sayang karena tidak bisa membentuk suatu prajurit yang profesional, yang handal dalam tempo yang singkat, tuturnya. Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk peremajaan alat utama sistem pertahanan negara alutsista kesejahteraan, kesehatan, dan peningkatan pendidikan prajurit. Prajurit kan masih jauh dari sejahtera. Lebih lanjut, Rizal menilai anggota Komkat yang direkrut secara masif seperti saat ini bakal membebani tentara profesional saat mereka bertugas dalam medan pertempuran. Rizal menduga Komkat akan menjadi beban saat mereka bekerja dengan anggota dari Satuan Kodam atau Kostrad dalam misi melawan invasi asing maupun menginvasi negara lain. Ditugaskan bersama-sama dengan tentara yang profesional untuk melakukan pertempuran itu menurut saya membebani tentara profesional karena skillnya berbeda. Komkat yang hanya dilatih selama 3 bulan berbeda dengan tentara profesional. Tentara profesional telah menjalani pelatihan dalam waktu yang lama. Pelatihan-pelatihan dasar militer tentara infanteri misalnya, tak bisa dicicil hanya dalam waktu 3 bulan. Latihan itu meliputi pengintaian, penghilangan jejak, surveillance, counter-surveillance, combat intelligence, dan lainnya. Setelah dilatih, tentara profesional kemudian mempraktekkan ilmu mereka, dilatih kembali, dan mempraktekkan. Dicicil dalam 3 bulan nggak bisa. Infanteri basic training itu juga kan macam-macam. Karena itu, Rizal mempertanyakan pelatihan 3 bulan anggota Komkat. Sementara, setelah dilatih mereka kembali ke kehidupan normal. Hal ini akan berbeda jika anggota Komkat yang direkrut memiliki keahlian khusus seperti pilot, dokter, dan insinyur. Ya. Wow.